Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rabiatul Yuniar. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Jadi teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang konsep zakat. Pasti teman-teman tahu nih, terutama bagi orang muslim pasti sangat familiar dengan kata zakat. Yang seperti kita tahu, kita memiliki kewajiban untuk berzakat jika sudah memenuhi syarat-syarat zakat yang telah ditentukan. Dan teman-teman, untuk memulainya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari zakat. Jadi, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan hal lainnya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarat. Zakat juga merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Nah teman-teman, adanya zakat ini yaitu untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzaki. Dan yang dimaksud tumbuh subur adalah zakat dapat menyebabkan harta para muzaki bertambah banyak. Jadi awal mula adanya zakat ini tuh bagi umat Islam tuh untuk membayar zakat sejak tahun 662 Masehi. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin sejak saat ini. Jadi zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini untuk menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Namun pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syariah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah ini dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi. Nah teman-teman, yang selanjutnya ada hukum zakat. Apa sih hukum dari zakat itu sendiri? Nah, jadi hukum zakat itu adalah wajib atau fardu teman-teman. Jadi, setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga bisa merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Jadi teman-teman, hukum zakat itu wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat untuk memberi zakat. Selanjutnya teman-teman, ada golongan-golongan tertentu aja nih yang wajib atau berhak menerima zakat. Jadi ada 8 golongan yang wajib untuk menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha. Yang kedua miskin. Miskin ini teman-teman yaitu orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak dapat mencukupi, atau orang yang biasa berpenghasilan tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga ada amil zakat teman-teman. Amil zakat ini mereka yang mengumpulkan dan yang membagikan zakat. Mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Yang keempat ada rikob. Rikob ini
yaitu hamba sahaya yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya, atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, atau istilah lainnya yaitu budak. Yang kelima ada mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Orang yang baru masuk Islam atau baru mengetahui sedikit tentang Islam berhak menerima zakat. Yang keenam ada ghorim. Ghorim ini yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah ini yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, misal seperti dakwah, perang, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Ini mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Nah, 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat yang telah dikeluarkan oleh orang yang wajib untuk membayar zakat. Ini tertuang dalam surah At-Taubah ayat 60. Teman-teman, jadi dalam zakat ada syarat-syarat wajib zakat yang harus dipenuhi untuk seseorang mengeluarkan zakatnya. Yang pertama, ada muslim. Jadi orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam. Yang kedua, berakal dan balik. Artinya, orang yang berakal yaitu orang yang dapat menggunakan akalnya. Dan balik itu artinya seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa. Yang ketiga, ada merdeka. Berarti orang yang sudah merdeka dari lahir atau yang sudah dimerdekakan dan bukan orang yang hamba sahaya atau istilah lainnya yaitu budak. Yang keempat, ada memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab, yang artinya batas minimal pendapatan wajib zakatnya udah harus dikeluarkan dan sesuai batas nisabnya. Itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang mengeluarkan zakatnya. Nah teman-teman, yang terakhir ada jenis dan macam zakat. Jadi zakat itu terbagi atas 2 jenis. Yang pertama ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah ini yaitu zakat yang dikeluarkan karena telah menyelesaikan puasa Ramadan. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun kecil, merdeka ataupun budak. Zakat ini merupakan zakat pribadi, jadi lain dengan zakat mal yang merupakan pajak pada harta. Oleh karena itu, tidak disyaratkan pada zakat fitrah ini apa yang disyaratkan pada zakat mal, seperti nisab dan syarat-syarat zakat lainnya tertentu tidak terdapat pada zakat fitrah. Jadi zakat ini wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg yang berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan atau yang ada di sekitar kita atau di rumah kita. Zakat ini disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, yaitu ini untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan dan perkataan kotor dan keji serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah yang kedua yaitu ada zakat mal atau zakat harta, yaitu ini zakat harta yang dimiliki berupa emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, zakat binatang ternak. Jadi ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi contoh dari zakat mal ini seperti rumah,
mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mal. Baiklah teman-teman semua, mungkin sekian dari saya pembahasannya. Saya berharap pembahasan kita kali ini dapat menambah ilmu wawasan kita semua dan dapat belajar bersama-sama tentang memahami dari konsep zakat. Dan semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.